Halo semuanya, shalom, apa kabar kalian semuanya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua dalam keadaan berbahagia. Dan di tengah pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan kita, tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, jangan berkerumunan, dan selalu untuk cuci tangan. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi pendidikan agama Kristen, yaitu dengan judul Indahnya Mengampuni. Jadi nanti teman-teman bisa melihat bahan Alkitabnya, bahan pembelajaran kita dari Kejadian 45 ayat yang pertama sampai yang ke-14, lalu ada di dalam Matius 6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15, dan juga di Matius 18 ayatnya yang ke-22, dan juga ayatnya yang ke-22 sampai dengan ke-35. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, langkah baiknya kita serahkan segala aktivitas kita di dalam penyertaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Kita akan awali dengan doa ya. Sekarang saya yang akan pimpin teman-teman semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah materi yang saya berikan pada pagi hari ini, pada hari ini dapat dimengerti oleh teman-teman semua dan dapat dipahami serta dijalankan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami serahkan segala aktivitas kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materi, aku mau cerita dulu nih tentang salah satu tokoh ya. Apakah teman-teman pernah mendengar nama Nelson Mandela? Jika yang sudah pernah mendengar, bagi yang belum mengenal siapa itu Nelson Mandela, ia adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan, sehingga ia terpilih sebagai presiden. Lalu orang pertama yang diundang untuk makan malam bersama dia adalah seorang kepala penjara. Padahal dalam masa hukumannya kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Ketika para wartawan mengajukan pertanyaan kepada Nelson Mandela, mengapa Anda memberi prioritas pada para penjara yang sering menyakiti Anda pada saat Anda ditahan? Maka Nelson Mandela pun menjawab, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Itu kata-kata Nelson Mandela. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Mengampuni berarti membebaskan diri kita dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hati kita. Jadi inti dari cerita dari seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela itu tadi adalah kita harus berusaha terlebih dahulu mengampuni orang yang berada di dekat kita dan yang paling banyak menyakiti kita. Jika kamu dapat melakukannya, artinya kita dapat juga mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan terhadap kita. Itu kata-kata Nelson Mandela. Itu sikap yang luar biasa, bukan? Pernahkah teman-teman semua mengampuni atau diampuni oleh seseorang? Saya mau tanya dulu nih. Memahami pengampunan itu adalah artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit lagi kesalahan itu. Jadi
Artinya jika kita sudah memaafkan kesalahan seseorang, kita jangan pernah mengungkit-ungkit lagi masalah yang sudah terjadi. Biarlah itu berlalu, biarlah itu menjadi pelajaran bagi kita, biarlah itu menjadi suatu hal pengalaman yang baru di dalam diri kita. Banyak orang mengira mengampuni itu adalah melupakan kesalahan. Itu salah ya. Ataupun merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam dan marah, begitu ya. Contohnya gini nih, kalau orang lain itu berbuat salah sama kita misalnya, kita di dalam hati membiarkan masalah itu, namun sesuatu yang tidak kita sukai dalam diri orang tersebut masih kita bayang-bayangkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Itu salah besar ya teman-teman semua. Artinya kita harus menjalin suatu hal yang baik terhadap orang yang bersalah terhadap kita itu dengan cara kita menemui dia, permasalahannya apa, lalu ya saling memaafkan lah, supaya antara kita dan orang tersebut bisa saling mengampuni, seperti itu. Nah, seberapa dalam pun luka yang telah terjadi, kita tidak akan sembuh dari luka itu teman-teman, sampai kita mengampuni kesalahan orang yang bersangkutan. Nah, yang seperti aku bilang tadi, artinya kita langsung menemui, membicarakan permasalahannya apa, kesalahannya apa. Bisa juga di dalam suatu permasalahan tersebut ada kesalahpahaman. Nah, pengampunan itu adalah sebuah keputusan dari hati, dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Jadi masa lalu kita yang tidak baik, artinya kita pernah dendam, pernah berbuat salah, ataupun orang yang pernah berbuat salah, tidak menjadi. Sekarang aku mau tanya lagi nih, apakah teman-teman pernah dipermalukan oleh seorang dan hal itu selalu tersimpan di dalam ingatan teman-teman semua? Semakin teman-teman mengingat, semakin dalam rasa hati itu benci. Nah, sekarang aku tanya nih, apakah teman-teman pernah seperti itu? Nah, jika teman-teman pernah seperti itu, mari kita dengar cerita, yaitu seorang tokoh Alkitab tadi yang aku sampaikan di pertemuan yang saat pembuka tadi, yaitu kisah di dalam kitab Kejadian nih, kitab Kejadian. Nah, jadi dia adalah seorang tokoh yang bernama Yusuf dan saudara-saudaranya. Ia sadar bahwa dulu ayahnya terlalu mencintai dan mengistimewakan dia. Lalu hal itu menyebabkan saudara-saudara si Yusuf ini iri dan mereka membencinya. Nah, wujud dari kebencian itu, mereka menjual Yusuf sebagai budak. Nah, bayangkan, gara-gara iri aja menjual saudaranya sebagai budak. Namun ia tidak pernah membenci saudara-saudaranya. Si Yusuf ini tidak pernah membenci saudara-saudaranya, tetapi Yusuf juga tidak secara otomatis mengampuni saudara-saudaranya. Dia menguji saudara-saudaranya dengan cara menyelipkan piala ke dalam karung adik mereka yang paling kecil. Nah, Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya ini, apakah mereka telah berubah, atau mereka akan mengorbankan adiknya seperti dahulu ketika mereka membenci dan menjualnya sebagai budak. Nah, ternyata saudara-saudara si Yusuf ini berubah, tidak seperti dulu lagi. Nah, mereka membela adiknya Benyamin serta mengasihinya. Nah, bahkan kakak tertua rela ditahan untuk menggantikan adiknya. Nah, melalui cerita itu Yusuf mengetahui bahwa kini saudara-saudaranya telah berubah, dan karena itu sudah waktunya dia menyatakan dirinya pada mereka dan memaafkan mereka. Yusuf tidak menanti supaya saudara-saudaranya ketakutan dan mengemis untuk dimaafkan, tetapi dialah yang mengambil inisiatif untuk mendatangi mereka. Nah, jadi kisah seorang Yusuf ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, bagi kita semua, bahwa
separah apapun atau sebesar apapun kesalahan di masa lalu yang diperbuat oleh seseorang ataupun saudara kita sendiri, kita jangan menunggu sampai orang yang menjadi atau orang yang pernah membuat permasalahan atau pernah membuat kesalahan terhadap kita itu, dia yang terlebih menunggu dia yang mendatangi kita untuk meminta maaf atau mengemis minta dia maafkan, ya jangan ya teman-teman ya. Artinya inisiatif di dalam diri kita sendiri. Kita yang harus pertama atau terutama mendatangi dia, menemui dia untuk meminta melakukan permohonan maaf supaya hubungan itu tetap baik. Artinya kita mengalah bukan berarti kita kalah, tidak teman-teman semua. Kita melakukan semua itu demi kebaikan, demi terjaganya hubungan yang baik, demi terjaganya hubungan silaturahmi yang baik, seperti itu teman-teman. Nah, jadi pengampunan yang kita berikan pada seseorang hendaknya lahir dari niat baik dan ketulusan hati kita, tidak dengan paksaan teman-teman ya. Yusuf pada dasarnya memiliki hati pemaaf. Nah, sejak dia melihat mereka, dia sudah mulai berupaya menciptakan pemulihan hubungan kepada saudara-saudaranya. Amatlah penting untuk menghubungkan pengampunan atau memaafkan dengan memulihkan hubungan. Itu kan lebih bagus teman-teman ya. Nah, mengapa demikian? Jika kita mengampuni seseorang, upaya kita tidak berhenti hanya pada sekedar mengampuni, kita juga berupaya memulihkan hubungan kita dengan orang tersebut. Nah, jadi ini nggak ada istilahnya tidak saling teguran lagi setelah kita mengampuni teman-teman. Tidak ada lagi istilahnya kita saling mengungkit-ungkit lagi permasalahan yang sudah terjadi. Nah, seperti itu ya. Nah, jika mengandalkan kemampuan sendiri, tentulah sangat sulit teman-teman untuk mengampuni sesama orang yang sudah berbuat salah kepada kita ataupun kita sudah berbuat salah kepada orang lain. Kita akan sangat sulit untuk mengampuni jika kita berjalan di dalam kemampuan kita sendiri. Nah, mintalah pada Tuhan agar dapat membantu kita semua memberikan hikmat. Nah, supaya dapat mengampuni orang lain dan juga bersedia memohon maaf pada orang lain atas kesalahan kita atau atas kesalahan orang tersebut teman-teman. Begitu teman-teman ya. Jadi kita jangan berjalan di dalam ego kita sendiri. Artinya kita berusaha, berupaya memaafkan seseorang, namun akhirnya nanti permasalahan tersebut masih terngiang-ngiang di dalam pikiran kita, masih terngiang-ngiang di dalam hati kita. Itu akan menimbulkan dosa ataupun menimbulkan dendam yang lebih besar lagi pada kebencian pertama kita mendapatkan permasalahan tersebut. Artinya kita meminta doa kepada Tuhan, meminta tuntunan, meminta hikmat, meminta petunjuk supaya kita dapat benar-benar mengasihi dan mengampuni orang yang telah berbuat salah terhadap kita. Nah, jadi teman-teman semua, di sini kesimpulannya adalah Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengampuni. Ya, Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Nah, cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang ibarat kata merugikan diri kita dan menyakiti kita teman-teman ya. Banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahan karena mereka selalu berpikir kalau dirinya itu benar. Nah, jangan teman-teman ya. Meskipun orang lain bersalah, meskipun kita merasa benar, tetapi alangkah baiknya kita pulihkan kembali hubungan tersebut dengan meminta maaf, dengan mengampuni, dengan menemuinya langsung. Artinya begini teman-teman, supaya tidak ada dendam, tidak ada benci lagi di dalam hati kita. Nah, percuma ya teman-teman ya, kita tidak saling tegur, kita saling membenci. Nah, saling tidak, kalau pas lagi pas-pasan nih teman-teman, tidak saling menoleh, tidak saling senyum, itu adalah kesalahan besar teman-teman ya. Bahkan di dalam diri kita nanti timbul benci, timbul amarah, timbul hal-hal yang
tidak Tuhan kehendaki bisa terjadi, teman-teman ya. Memang jika kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, sulit untuk mengampuni orang lain begitu saja, teman-teman. Tetapi orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dan mengampuni orang lain, teman-teman. Jadi kesimpulannya itu, teman-teman, minta tuntunan, minta hikmat, minta petunjuk dari Tuhan untuk kita bisa melakukan apa yang benar di dalam kehidupan kita. Meskipun orang lain salah, artinya kita mengalah untuk meminta maaf supaya masalah tersebut selesai, teman-teman ya. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada saling benci lagi. Supaya apa? Hati kita damai, hati kita tentram, hati kita teduh dengan kasih yang diberikan Tuhan, dengan pengampunan yang diberikan Tuhan. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kita next time akan ketemu lagi di beberapa materi menarik selanjutnya, teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, aku akan bersama kalian semua, menemani kalian di dalam menjalani aktivitas sehari-hari dengan edukasi yang bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Ingat, mengampuni kesalahan orang lain itu memberikan damai, memberikan kesejukan di dalam diri kita sendiri, dan tidak pernah menjadi batu sandungan di dalam pemikiran kita dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Jadi tetaplah mengampuni, tetaplah mengasihi, tetaplah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu.